Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila jami'i masyayikhina fid din wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak dan saudara-saudara, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan upaya kita, ikhtiar kita untuk memahami lebih baik lagi pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan malam hari ini kita mulai pada ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an. Qul nahbitu. Qulna, kami berfirman, ini Allah. Ihbitu, turunlah kalian, minha, dari surga, ay minal jannati, dari surga, jami'an, semuanya niku Nabi Adam, Hawa, Siti Hawa, lalu kemudian iblis. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini mengulang artinya di ayat sebelumnya itu sudah diucapkan waqul nahbitu ba'dukum li ba'din adu, niku di ayat yang ke-36. Nah, ada ulama yang berpendapat bahwa yang 36 itu turun dari surga ke langit dunia. Baru yang ayat yang kita baca, ayat 38 ini, dari langit dunia ke muka bumi. Nah, pendapat ini kurang terkenal. Tetapi pendapat yang lebih, menurut saya juga lebih pas itu, ini pengulangan bermakna penguatan, seperti dengan berdirilah. Kadang-kadang kita mengucapkan berdirilah itu kan tidak cukup sekali. Berdiri kan begitu. Berarti itu penguatan. Tetapi penguatan ini mempunyai makna. Kalau kita pahami antara ayat yang 36 dengan 38 ini ada perbedaan mendasar. Perbedaannya niku, perbedaannya terletak pada
konteks yang pertama, turunlah ke muka bumi, nanti kalian itu satu sama lainnya akan sering bertentangan antara anak turunnya Nabi Adam dengan sesama anak turun Nabi Adam itu saling bertentangan. Nah, yang kedua ini itu konteksnya adalah kalian nanti kalau sudah turun itu akan dikasih Al-Quran, pedoman hidup, yang itu adalah untuk menangani niki pemahaman saya nggih, menangani pertikaian antara kalian dan juga kalian bertahan dari musuh yang namanya setan itu. Yang pertama itu kalian turun akan bermusuhan. Selain bermusuhan antara anak turun Nabi Adam sendiri juga digoda setan. Nah, yang kedua ini kita diberi satu resepnya, cara untuk menangani pertikaian sesama Bani Adam dan juga dengan iblis, dengan setan itu adalah dengan memegangi Al-Quran. Itu terlihat di isi ayat ini. Karrarahu liyu'tafa alaihi. Karrarahu lafat ihbitu itu diulang-ulang, liyu'tafa alaihi untuk memberikan penghubungan dan penguatan antara yang 36 dengan 38. Sama-sama turunlah dari surga. Fa imma fihi idghamun nunin in syartiyati fi ma zaidah. Fa imma, kalimat imma niku aslinya in ma, jadi in lalu ma. Ini tidak hanya masalah idghamnya, tetapi ini hilang sampai tulisannya. Kalau kita membaca in, alif, nun, sukun bertemu mim, niku bacanya kan imma, ngoten nggih. Tetapi tulisannya enggak hilang. Tapi kalau ini hilang, ngoten. Tidak hanya idgham tapi tulisannya juga hilang. Imma, bacanya tetap imma. Di dalam kalimat imma itu idghamun nunin, mimnya nunnya diidghamkan. Innya sendiri itu insyartiyah. Insyartiyah itu pasti mempunyai jawab. Kalau ada syarat pasti ada jawab. Jika titik-titik maka yang syarat pun jika maka itu jawabnya. Ini bahas masalah kalimat-kalimatnya. Fima idghamun nunin insyartiyah, memasukkan nun di lafaz in syartiyah, fima di dalam kata ma az-zaidah, ma yang zaidah. Ini permasalahan nahwu. Fa imma niku kemudian jika ya'tiyannakum diturunkan kepada kalian minni dariku hudan, petunjuk itu rupanya kitab warasulun, kitabun warasulun. Jadi petunjuk bagi manusia itu, bagi anak turunnya Nabi Adam itu adalah kitab-kitab dan rasul-rasul. Sebagaimana kita ketahui sepanjang zaman sejak Nabi Adam itu ada rasul-rasul. Nah, itu adalah petunjuknya. Petunjuk apa? Petunjuk untuk kembali ke surga. Diturunkan dari surga, nanti akan ada petunjuk. Petunjuk itu adalah jalan untuk kembali ke surga. Tapi nggih sing mboten ngertos petunjuke dan tidak mengikuti petunjuknya akhirnya ke neraka, tidak ke surga. Orang yang mengerti petunjuk pun tetapi kalau tidak melakukannya juga tidak bisa kembali ke surga. Niku
tegasnya, sederhananya namanya iman dan amal. Iman itu adalah seperti rambu-rambu, tetap amal itu berarti melakukan perjalanan berdasarkan rambu-rambu. Amanu wa amilus sholihat. Ada orang yang mengerti bahwa sholat itu baik, tetapi belum tentu sholat. Ada orang yang tahu bahwa judi itu salah, tapi masih melakukan. Itu kan berarti mengerti petunjuk tetapi tidak menuruti petunjuknya. Tahu jalan ke Malioboro itu lewat jalan ini gitu, tapi malah ke timur. Kan kata nggih. Banyak. Bukan orang ke Malioboro yang ke timur, orang yang tahu bahwa kebaikan-kebaikan itu hendaknya dilakukan tapi tidak melakukannya. Famanit tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fa'amana bi, dengan cara beriman kepadaku, wa amala bi taati, dan beramal ketaatan-ketaatan kepadaku, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, walahum yahzanun, dan juga tidak bersedih atau tidak susah. Fil akhirati, tidak takut dan tidak sedih itu di akhirat. Bi ayyadkhulu, dengan dimasukkan ke al-jannata, ke surga. Namun bapak-bapak dan saudara-saudara, pada dasarnya kalau kita pahami ayat-ayat yang lain, itu enten di surat Toha ayat 124. Ini bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, jadi sudah tahu petunjuk tapi tetap berpaling, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh bagi mereka yang seperti itu, bagi dia yang seperti itu, mempunyai kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Oke, Bapak, niku perlu dibuktikan apakah betul orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, mudahnya sederhananya berpaling dari aturan-aturan Gusti Allah yang ada di dalam Al-Quran, apakah mereka itu kondisi kehidupannya sekarang itu resah, gelisah, susah, sempit. Niku mboten saged digebyah-uyah, berarti nek wong sing ora duwe duit susah, niku mboten saged. Tapi kehidupan itu bukan hanya masalah uang. Kehidupan itu nggih komplit. Hidupnya itu resah, gelisah. Saya pernah bertanya pada orang yang tiap harinya niku ke bar, Pak. Bar. Sanes kafe, bar niku beda dengan kafe. Berarti jenengan gak pengalaman. Oh, iya. Jadi nek kafe kan nggon ngopi gitu kan. Tapi kalau bar niku minuman-minuman keras. Terus sing nggih enten napane, enten karaoke ne, terus sing apa enten apa? Perempuan-perempuannya ngoten niku. Nah, itu senang gembira pada saat seperti itu, tapi kan kalau sudah pulang itu susah lagi. Nah, pulangnya kan pagi, orang biasanya begitu, pagi, siang tidur, nanti menanti malam lagi, siang itu susah, malam lagi kembali lagi ke kehidupan seperti itu. Itu katanya, kata yang bersangkutan itu cerita langsung, niku seperti kembang api, yur, seneng. Tapi habis itu ya gelap lagi. Ngoten mau.
Sekarang orang yang nuwun sewu, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita dan anak-anak kita. Orang yang zina, zinanya itu teratur. Zina teratur niku maksudnya tiap minggu jajan ngoten. Napa ngoten niku uripe pen? Satu, khawatir konangan tangga niku napa penak? Wah, cocok konangan tanggaku. Niku pun mboten enak. Wong korupsi. Itu kan orang-orang yang akrodo itu berpaling dari peringatan Allah, dari ajaran Allah secara umum. Niku mboten enak sedaya lho. Mboten enak sedaya. Wong ora ketang, wong ora jujur mawon lah. Niku kan rasane mboten enak. Kroso. Sekali Pak, kalau udah 5 kali udah biasa. Lagi. Nah, itu kehidupannya nggak enak. Seringkali saya sampaikan bahwa yang namanya agama itu pada dasarnya untuk kepentingan siapa? Agama, aturan-aturannya itu untuk kita. Apa kalau kita sholat itu kemudian malaikatnya oleh bagian kan betul kan? Apalagi kalau dilanjutkan, apa kalau kita sholat Gusti Allah oleh bagian? Kan betul. Pada dasarnya sholat, zakat, poso, jujur, sabar, syukur, dan yang lain-lain itu untuk kebaikan kita. Kita itu kan mau dikembalikan oleh Allah ke surga. Nabi Adam begitu salah, melanggar peraturannya Allah, diturunkan ke dunia, diturunkan ke muka bumi. Kira-kira kalau kita itu mau kembali ke surga itu nanti, itu kan juga harus bersih-bersih, membersihkan diri kita. Kan mboten pantes wong Nabi Adam mawon begitu turun ke muka bumi langsung Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niki sing sepuh-sepuh mungkin tasih inget niku biasanya dulu didamel rengeng-rengeng nggih. Rabbana ya Rabbana. Apalah. Nah. Niku kula sik alim ngoten niku pun apal. Tapi mboten ngertos. Apal tapi mboten ngertos karena itu terdengar di mana-mana. Yang sekarang sering terdengar niku Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Niku anak kula niku mendengarkan itu. Mboten pernah diajari nggih apal-apal dhewe. Wong sering wong sampai komentar gini, kok kalau mau maghrib kok sering ada ini ya. Apa Allahul Kafi. Kirangan niku menggani pundi kula mboten sembarang. Musola. Itu ternyata seperti anak saya yang nggak diajari itu akhirnya merekam. Nah, bebersih itu nggih diantaranya dengan kalimat-kalimat itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niku kula catet nek panjenengan badhe ngecek niku ada di surat Al-A'raf ayat 23. Al-A'raf Nah, kita bebersih untuk kembali ke surga. Kalau masih belepotan kan boten pantes ngoten. Nah, maka sholat itu menjaga kita tetap bersih, ibadah-ibadah itu agar kita tetap bersih, sehingga patut dan pantas untuk kemudian kita dikembalikan ke surga. Sebagaimana pakaian itu kalau sudah kita pakai, kalau lalu kita cuci, bersih toh, masuk lagi ke lemari. Umpama saya lewat jalan beraspal, aspalnya lagi digarap, lalu kecipratan aspal, kira-kira bisa kembali teng lemari mboten? Wong mau dicuci bareng kacane mawon eman kok gitu, wong itu bisa ngergeti baju yang lain.
berarti itu nanti paling-paling dibuang terus dibakar tau nggih ya. Nah niku kaya wong nek wis regede kenemenen mlebune neraka dibong dadi bahan bakare neraka. Kan ngoten iki lah. Salat, zakat, puasa, haji, jujur, adil, syukur itu pada dasarnya tetap menjadikan diri kita untuk bersih lalu kemudian patut masuk kembali ke surga. Nggih logis nggih. Berikutnya walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir itu berarti wis ora pangeran-pangeranan. Gak ada Tuhan itu. Wakadzabu, dan mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ditafsiri kutubina, yaitu kitab-kitab termasuk Al-Qur'an. Penafsiran niki menurut saya tidak hanya kitab. Barang siapa yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ayat itu bisa tersurat maupun bisa yang tergelar di alam semesta niki. Contoh sederhana. Kalau orang Jawa niku udan boten niku kan kersane pangeran. Nah, saat orang itu mengakui bahwa alam semesta ini termasuk hujan itu adalah kehendak Allah, berarti hujan itu adalah tanda kekuasaan Allah. Nah, itu juga ayat. Artinya barang siapa yang kafir dan mendustakan ayat baik ayat itu kitab maupun alam semesta, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, yang mana mereka itu di dalam neraka nanti akan langgeng atau langgeng niku abadi. Makisuna, mereka itu bertempat abadan secara abadi. La yafnuna, yang tidak rusak, wala yakhrujuna, dan juga tidak keluar. Di orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, termasuk mendustakan Al-Qur'an, maka mereka akan abadi di neraka. Bapak, maka para ulama niku sangat hati-hati jangan sampai kita itu menentang Al-Qur'an. Caranya agar tidak menentang Al-Qur'an itu sampai kalimat saja kalau bicara saya dulu waktu kecil dilarang begini. Jenengan nggih mboten? Janganlah meletakkan tangan kalian itu terbelenggu di belakang leher. Itu ada di dalam Al-Qur'an itu menyampaikan tentang nafkah. Jadi kalau punya uang itu jangan diberikan sakbrol-brole, tapi jangan pelit sampai seperti ini sehingga nggak mau ngasih apa-apa. Nah niku nek orang tua saya dulu niku gini niku mboten kantuk, karena di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat yang begini. Kalau kita begini berarti kayak nentang Al-Qur'an. Niku karepe niku hati-hati. Jangan sampai sedikit pun kita itu menentang Al-Qur'an. Nah, nek sakniki saya bicara laki-laki dan perempuan adalah sama. Niku menentang Al-Qur'an mboten? Secara kalimat tersurat di dalam Al-Qur'an itu antara laki-laki dan perempuan beda nopo? Berbeda. Maka harus hati-hati. Laki-laki dan perempuan itu sama dalam hak untuk mendapatkan pendidikan. Umpamanya begitu. Itu atas ya Pak, atas. Terus ada juga
Di dalam Al-Qur'an itu ada nanti di akhirat nanti orang itu menerima kitabnya di belakang punggungnya gitu. Jadi enten wong niku gak wani, gak berani untuk membelakangi Al-Qur'an. Sampai-sampai Al-Qur'an itu harus tetap di depan atau paling tidak di sampingnya. Niku hati-hati, tapi pada dasarnya bukan itu. Tapi nilai-nilai dari yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah itu yang nggak boleh ditentang. Kan ngoten. Nggih, ampun kelintu nggih. Jadi bicara laki-laki dan perempuan itu sama, itu bukan menentang Al-Qur'an. Tapi harus diperjelas sama dalam bidang apanya, berbeda dalam bidang apa. Tasatos. Kita harus hati-hati. Mereka langgeng di neraka. Lalu ada pertanyaan, berarti kalau orang beriman itu meskipun sering bermaksiat, itu bisa enggak masuk surga? Bisa. Oke, seperti tadi ibarat saya, kalau pakaian itu mau dicuci, yang paling kotor niku nyucinya sulit mboten? Sulit kan? Ya, ibaratnya niku nyucinya nggih nek sing mung bau keringat saja di gitu selesai. Tapi kalau yang sulit kan sampai digosok sampai. Maka itu mirip dengan nanti di neraka itu. Mungkin ya akan lama gitu. Banyak riwayat di dalam hadis yang menyebutkan bahkan ada orang-orang yang sudah sampai tidak kelihatan bentuknya karena terbakar di neraka. Yang tersisa hanya kecil sekali karena imannya kecil. Imannya kecil. Nah, imannya kecil itu yang menyelamatkan karena sudah tidak ada orang beriman lagi di neraka itu, kemudian kelihatan yang kecil itu diangkat, dimasukkan ke telaga Kausar. Telaganya Rasulullah itu, maka jadilah orang lagi. Nah, kemudian dimasukkan ke surga. Maka mempertahankan iman itu sangat penting. Oke, memang yang terbaik niku imannya tinggi, amale apik kan. Mungkin terus teng akhirat arep mlebu surga pinggir endi terserah. Anu ngoten. Ya, mudah-mudahan kita nanti tergolong orang-orang yang diberi kebebasan arep milih sing pinggir endi. Amin. Nggih, niki kita kembalikan. Niki kan pun ayat yang ke-39. Niki dikembalikan bahwa orang-orang yang kafir dan menentang ayat-ayat Allah, mereka itu akan dineraka. Kita kembalikan ke awal surat Al-Baqarah dulu. Orang itu terbagi menjadi 3. 1 orang iman dan bertakwa, yang kedua itu orang kafir, dan yang ketiga orang munafik. Berarti ini kan penjelasan detailnya. Nah, di antara orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah itu adalah Bani Israel pada zaman itu. Sampai sekarang ya sebetulnya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Aulada Yakub, yaitu anak turunnya Nabi Yakub. Uzkuru, ingatlah wahai Bani Israel, nikmatiyallati an'amtu alaikum, nikmatku yang telah aku berikan, anugerahkan kepada kalian. Kenapa Bani Israel diperingatkan seperti ini? Karena Bani Israel itu adalah termasuk yang menolak kenabian Nabi Muhammad.
Di Madinah niku Bapak-bapak ada dua suku besar. Ada suku yang namanya suku Aus, ada yang namanya suku Khazraj. Dua suku ini sering perang. Ini sebelum Rasulullah di Madinah ini perang. Nah, peperangan itu diantaranya yang terlibat pihak ketiga. Ini sering senengane ngompori niku. Nah, itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang bukan asli dari Madinah. Yahudi niku datang ke Madinah lalu mencoba kadang-kadang pingin berkuasa ngoten. Jadi sering enten orang pribumi asli Madinah itu dikompor-kompori terus perang. Nah niku kan pinter toh. Sing asli perang ini sing gak perang dadi selamat dhewe kan karepe ngoten niku. Tetapi seringkali pada akhirnya kaum Yahudi itu juga terlibat perang. Lalu saat perang itu sering berdoa, menggunakan tawasul kepada Nabi Muhammad. Ngeten iki nek pas perang, ya Allah menangkanlah kami karena dengan hak dari nabimu yang nanti datang di akhir zaman. Ngoten niku terus menang. Perangnya itu menang orang Yahudi. Sering gitu. Tetapi giliran Rasulullah itu kemudian hadir di Madinah, mereka menolak. Menolak Rasulullah. Oh, itu bukan nabi yang kami maksud. Padahal mereka itu sebetulnya di kitab Taurat itu sudah termaktub ciri-ciri nabi yang akan datang, yaitu ya Nabi Muhammad itu. Tapi mereka tidak mengakuinya. Nanti dijelaskan mengapa mereka itu tidak mengakui, karena mereka itu takut kehilangan dunia mereka. Dunia itu bukan uang saja loh Pak. Pangkat niku ke dunia. Nah, niku kan berarti dikembalikan pada seperti penjelasan di awal surat Baqarah dulu. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang takut kehilangan harta bendanya. Contoh. Setiap bulan karena saya itu karena saya itu pemimpin agama tertentu, maka tiap bulan jamaah itu kan ngisi 1/10 atau 1/20 atau 1/30 kan enten ngeten. Nah, kalau saya itu kemudian mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi, berarti pimpinan agama, tokoh agama pindah ke pundi? Ke Nabi Muhammad toh? Berarti kan tidak dapat yang 1/20, 1/30 niku. Berarti hilang penghasilannya. Nah, satu niku, yang kedua hilang pangkate, ketokohannya hilang, diambil oleh Nabi Muhammad. Makanya mereka itu tidak. Ada satu lagi, ada sejarah terah. Jadi Bani Israel niku kalau ditarik ke atas niku adalah anak turunnya Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak. Kalau Nabi Muhammad itu adalah anak turunnya dari terah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ke bawah dan nanti Nabi Muhammad. Itu ada ego terah. Kok iso Nabi terakhir itu kok ora teko terahku, ngoten. Terah Nabi Ishak itu tadi. Nah, nek diperjelas lagi, kan madu niku. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri, Nabi Ishak dari istri yang satunya, Nabi Ismail dari satunya. Niku seperti nek wong madu niku kula mboten pengalaman kok. Mboten enten sing pengalaman punya 2 istri loh. Niku kan biasanya nggih saling niku to, sering-sering niku. Ya paling mboten bayangan kula. Nek teng TV-TV niku kan do tarung mawon to. Wong sing nuwun sewu enten ulama sekarang punya istri 2 aja minta cerai kan begitu. Nah, mungkin itu kayak
diturunkan menjadi ke anak turunnya niku sing elek, sing apik nggih kathah. Wong sing apik dari jalur Nabi Ishak niku sing sae nggih kathah. Sing sae niku sinten mawon? Nabi Musa niku. Nabi Isa niku kan anak turun dari situ. Nah, giliran niki kok sing disebut nabi terakhir kok dari sisi Nabi Ismail. Mereka kaum Yahudi niku mboten trimo. Maka semakin sulit mereka untuk mengakui Nabi Muhammad itu. Di samping masalah pangkat tadi, lalu masalah penghasilan. Padahal mereka sudah tahu. Di sini disebutkan bahwa mereka itu sudah tahu. Ingatlah wahai Bani Israel atas nikmat-nikmatku yang telah aku berikan, anugerahkan kepada kalian. Ai ala abaikum minal inja'i min Fir'aun. Jadi antaranya adalah nikmat diselamatkan dari Fir'aun. Berarti niki bercerita Bani Israel zaman Nabi Musa. Minal inja'i dari menyelamatkan dari Fir'aun. Wa falakil bahri, dan terbelahnya laut. Wa tadlilul ghamami, dan iup-iupan mendung. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Jadi Bani Israel itu Bapak-bapak kan musuhnya Fir'aun. Fir'aun, sini ada Bani Israel yang akhirnya dipimpin oleh Nabi Musa. Nah, pas waktu Nabi Musa niku kan banyak sekali mukjizat atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah, termasuk membelah laut. Terus ada mendung saat panas terik itu yang menaungi. Lalu ada batu dipukul menjadi 12 sumber sejumlah suku kelompok-kelompok di Bani Israel itu. Nah, itu tampak dengan mata kepala mereka mukjizat-mukjizat seperti itu, tapi kok diingkari. Pengingkarannya apa? Ya dengan menentang Allah. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Bi antashkuruha, yaitu dengan cara mensyukurinya. Harusnya kalian bersyukur wahai Bani Israel. Bitaati, dengan ketaatan kepadaku. Wa aufu bi ahdi, wa aufu, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Allati ahadtuhu ilaikum minal iman bi Muhammad, yaitu janji kalian untuk beriman kepada Nabi Muhammad, di antaranya dengan berdoa pada waktu perang itu. Kami akan mengakui bahwa nanti Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengakui. Ufi bi ahdikum, kalau kalian bersyukur dan memenuhi janji itu, maka saya, ini Allah berfirman, saya akan memenuhi janji kepada kalian. Alladzi ahadtu ilaikum, yaitu sebagaimana janjiku kepada kalian, minasawabi alaihi, berupa pahala-pahala, bidukhulil jannah, dan juga dengan memasukkan kalian ke surga. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian itu takut atau berlari. Takut kemudian berlari, yaitu menuju Allah. Ini terkenal Bapak-bapak. Kalau kita itu takut sama macan kan lari menjauh dari macan. Kalau takut kepada Allah kan mendekat toh. Nah, harusnya begitu gitu. Kalau sudah kenikmatan diberikan sebagaimana Bani Israel yang menerima begitu banyak kenikmatan, harusnya mereka bersyukur dan taat kepada Allah dan berlari mendekat kepada Allah. Khafuna fi tarkil wafa'i bihi duna ghairi, berlari menuju Allah karena takut meninggalkan pemenuhan janji-janji. Duna ghairi, bukan takut
selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak-bapak niki ayat 38, 39, 40 ini sebetulnya menguatkan apa yang ada di awal surat Al-Baqarah dulu. Kemarin ditunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu kan anak turunin Nabi Adam yang diciptakan oleh wong kita itu diciptakan oleh Allah, dihidupi oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, maka hendaknya kita taat kepada Allah. Jangan seperti Bani Israel yang sudah diberi kenikmatan, diciptakan oleh Allah, diberi kenikmatan yang banyak, tapi kemudian malah kafir ataupun mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan sampai nggih kita itu nek ngelanggar aturan Gusti Allah niku ngaku mawon. Nggih Gusti kula salah, kula nyuwun. Jangan sampai iki hukum Gusti Allah ya apa? Jangan sampai itu. Karena kata-kata kadzdzaba itu berarti mendustakan. Seperti bilang, "Oh, iki salat iki ora apik" umpamane. Nah, untuk bilang mindari jangan sampai begitu. Oh, iku hukum Gusti Allah salah. Itu berarti mendustakan ayat-ayat Allah. Lebih baik memang karena saya itu adalah orang yang lemah, orang yang masih seneng ngikuti hawa nafsu, maka saya kalah dengan hawa nafsu saya. Maka terus kemudian kita mohon ampun. Niku luwih slamet daripada piye to Gusti Allah. Niku bisa kena kadzdzaba bi ayatihi itu atau mendustakan ayat-ayat Allah. Innaudzubillah min dzalik. Nah, biasanya sing sering menentang niku malah biasanya wong ngerti. Ngerti tapi imane mboten enten. Kan sok ngoten niku to. Ya termasuk orang Yahudi itu tadi. Orang Yahudi ini kan duwe kitab. Kalau dibandingkan ada suku di Madinah, ada suku, dua suku tadi itu kan orang pribumi. Orang pribumi kan belum punya kitab. Sing di Madinah itu. Nah, tetapi kalau orang Yahudi yang di Madinah niku sudah punya kitab Taurat. Malah yang mendustakan adalah orang Yahudi. Nah, berarti enak nggak pinter, Pak. Nggih mboten ngoten, karena orang belajar itu adalah wajib. Nah, nek pun pinter niku pripun? Nggih berarti nglakoni. Jangan sampai mendustakan ayat-ayat Allah. Nggih aturannya terus begitu. Masa kita mau bilang begini? Ya wis, Pak. Oh, enggak usah kita itu menjadi dewasa, tetap anak-anak terus kan nggak mungkin. Ini kan orang yang tetap boten enakan boten belajar mawon niku kan seperti jadi anak-anak terus. Jajane nikah niku kali jomblo enak pundi? Kene lagune Roma Irama niku pripun? Kemana-mana itu bebas gitu loh. Ini napa sing lagu sing pundi niku? Untuk mensyukuri. Jangan. Nah, tetapi kalau kita itu menjadi dewasa ya sandangannya ya menikah. Menikah niku nggih tanggung jawab. Tanggung jawab niku nek diantaranya nggih habis kerja uangnya dikasih ke keluarga. Lah nek mboten jomblo terus kan dipek dhewe. Enak tuh kan ngoten. Tapi nggih ngoten niku hampir sami. Orang itu nggih sandangannya harus sinau, harus berilmu, harus selalu belajar. Belajar bertanggung jawab terhadap ilmunya dengan mengamalkannya. Nggih ngoten. Nggih, untuk malam hari ini cukup. Insya Allah minggu depan kita lanjut ke 41. Kita 40. Oh. Nggih mriki niku mboten enten lho. Sampai kula coretin nek nggih muga-muga mboten salah coretan. Insyaallah minggu depan 41. Nggih kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a